Sahabat budaya, Anda masih bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Baik sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Dan Rina masih ditemani oleh Ustazah Suswati. Ustazah? Baik, Mbak Rina. Ustazah, bagaimana Islam ini mengajarkan kepemimpinan sejati atau kepemimpinan teladan begitu, Ustazah? Oke, Mbak Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Oke, saya jawab nih. Jadi keberadaan pemimpin sejati itu dalam sebuah lembaga atau sebuah organisasi itu merupakan hal yang sangat penting, Mbak Rina, karena sebagai pengendali dan penuntun untuk seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, Al-Quran telah memberikan tuntunan yang sangat jelas bahwa pemimpin sejati itu setidaknya harus mampu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, pemimpin itu harus mampu dan mau menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa mengajak rakyat atau anggota yang dipimpin untuk senantiasa melaksanakan kebaikan dan mencegah terjadinya aksi kemungkaran. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar dan beriman kepada Allah. Adapun syarat yang kedua untuk menjadi pemimpin yang sejati yaitu mau dan mampu menegakkan keadilan di tengah masyarakat tanpa tebang pilih. Jadi bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, istilahnya seperti sekarang seperti itu. Apabila bagi seorang yang mempunyai kewenangan atau mungkin memiliki kekuasaan terkhusus para hakim yang memang tugasnya menghukum suatu perkara, maka tidak boleh karena tidak suka dengan seseorang atau karena kedekatan keluarga lalu menjadi berbuat tidak adil, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Dan jika yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata dengan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang dikerjakan. Barangkali itu Mbak Rina. Baik, jawaban saya. Ustazah, ini ada WhatsApp dari sahabat budaya. Rina bacakan ya Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Jamilah Diwaru. Ustazah, saya tanya Ustazah, pemimpin adalah layaknya sebagai teladan bagi anak buahnya. Nah, bagaimana jika pemimpin itu zolim kepada anak buahnya untuk mengingatkan dan menegurnya supaya tidak tersinggung? Dan bagaimana pula untuk mengevaluasi kinerja seorang pemimpin? Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf Mbak Rina, coba diulang lagi nggih, nun sewu. Bisa diulang lagi? Iya, baik Ustazah. Ketika pemimpin ini layaknya sebagai seorang teladan bagi anak buahnya, bagaimana jika pemimpin zolim sebagai anak buah untuk mengingatkan dan menegurnya supaya tidak tersinggung? Jadi ketika ada pemimpin yang zolim tapi anak buahnya itu pengen menegur secara baik-baik begitu Ustazah agar tidak tersinggung si pemimpinnya ini. Dan bagaimana pula kita ini bisa mengevaluasi kinerja seorang pemimpin?
Nah, monggo Ustaz. Yes. Terima kasih Mbak Rina. Yes. Jadi bagaimana menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi anak buahnya, nggih. Yes. Memang menjadi pemimpin itu tentunya memang berat Mbak Rina, nggih, dan tidak mudah menjadi pemimpin, sebab mereka akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan terutama pertanggungjawaban di akhirat nanti ketika menghadap pada Allah. Karena itu Islam mengajarkan agar para pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, selalu jujur dan amanah agar selamat dunia dan akhirat. Bahkan dalam riwayat Rasulullah menyampaikan bahwa tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah kepemimpinan namun tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain pemimpin itu tidak akan mencium bau surga. Nah, itu ada hadis yang mengatakan seperti itu, Mbak Rina. Jadi apapun, sekecil apapun amanah yang dilaksanakan akan berdampak positif pada kita. Sebaliknya, sekecil apapun amanah yang disia-siakan misalnya akan berdampak negatif pada keburukan. Nah, bagaimana ketika seorang pemimpin itu menegur bawahannya supaya tidak tersinggung, nggih. Jadi memang yang diajarkan Nabi, bahwa Nabi itu memang tidak pernah marah kepada siapapun. Nah, ini bisa diambil pelajaran bagi seorang pemimpin ketika anak buahnya melakukan sebuah kekeliruan barangkali, maka cara menegurnya kita diajarkan dengan cara yang baik, Mbak Rina. Karena teguran yang keras itu bisa jadi menyakitkan bagi anak buahnya. Tapi kalau ditegur dengan cara yang halus, insya Allah apa yang dialami atau kesalahan yang dilakukan akan diterima dengan baik-baik. Baik, Ustazah. Kalau ini terbalik kasusnya, Ustazah. Ketika pemimpinnya yang zolim atau pemimpinnya yang keliru, Ustazah, dalam mengatur, dalam memberikan gaji gak tepat waktu, atau mungkin kalau menegur anak buah itu suka di depan umum dan menjatuhkan martabat anak buah begitu. Bagaimana kita sebagai anak buah ketika mendapati sebuah atau seorang pemimpin seperti itu? Jadi begini, Mbak Rina, memang kita diajarkan oleh Rasulullah, seorang pemimpin itu harus mau dan bersedia menerima kritik dari anak buahnya. Jadi harus menerima kritik, ya tentunya kritik membangun. Artinya pemimpin itu harus bisa mendengar apa keluhan daripada anak buahnya. Jadi tidak boleh egois sebagai pemimpin. Itu yang diajarkan oleh Nabi, Mbak Rina. Baik. Nah, Ustazah, pertanyaan yang kedua dari sahabat budaya, bagaimana model atau corak kepemimpinan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Mbak Rina. Baik Mbak Rina, terima kasih. Kita belajar bagaimana corak kepemimpinan ala Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjalankan kepemimpinannya selama 20 tahun menjadi seorang Rasul. Itu harus menjadi tolak ukur bagi umat Islam, terutama seorang pemimpin yang sedang menjalankan amanah atau tugas kepemimpinannya. Nah, Rasulullah di dalam menjalankan kepemimpinannya itu memang mempunyai kiat-kiat atau gaya kepemimpinan yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita, khususnya bagi seorang pemimpin. Yang pertama, menggunakan sistem musyawarah, Mbak Rina. Karena Rasulullah tidak pernah sedikit pun mengambil sebuah keputusan secara sepihak. Beliau selalu melibatkan para sahabatnya untuk memecahkan sebuah persoalan secara bersama-sama melalui sistem musyawarah. Yang kedua, mencerminkan akhlakul karimah, bahwa Nabi pada saat menjadi Rasul sering kali dicaci, dihina, bahkan direndahkan, yang pernah juga diludahi wajahnya.
Tetapi Rasulullah itu tidak pernah marah sekalipun. Bahkan Rasulullah membalasnya dengan doa-doa yang baik kepada orang yang menyakiti beliau. Satu contoh, ketika ada seorang wanita Yahudi yang meludahi Rasulullah pada saat itu, setiap lewat depan rumahnya diludahi. Tetapi ketika Rasulullah pada saat lewat kembali tidak mendapati wanita tersebut, Rasul itu tanya kepada orang di sekitar, kemana perempuan yang biasa meludahi saya? Ternyata perempuan itu sedang sakit. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian marah atau syukur kayak orang-orang sekarang syukurin gitu? Tidak. Tapi Nabi justru menyambangi atau membesuk wanita tersebut dengan membawa oleh-oleh. Nah, ketika Rasul itu mengetuk pintu, wanita tersebut begitu kaget karena yang datang pertama kali menjenguk dia sakit justru orang yang selama ini disakiti. Nah, di sini pelajarannya, karena akhlak beliau yang begitu baik dan luar biasa, akhirnya perempuan Yahudi tadi menyatakan untuk masuk Islam. Jadi akhlak yang lebih ditonjolkan oleh Rasulullah, dan tentunya kita semua harusnya bisa mencontoh selalu mengedepankan akhlak yang baik di dalam segala hal. Lalu berikutnya kebijaksanaan, masih ada 2 lagi Mbak Rina. Iya, monggo. Kebijaksanaan Rasulullah itu sangat bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dan beliau sangat terbuka dalam menerima ide-ide atau masukan-masukan para sahabatnya. Ya, artinya kalau untuk pemimpin seperti sekarang tidak boleh menutup masukan-masukan dari anak buahnya. Kalau misalnya pemimpin radio, ya tidak boleh menutup masukan-masukan dari anak buahnya sepanjang itu untuk perbaikan atau kemajuan radio tersebut. Yang berikutnya mendahulukan kepentingan bersama. Rasulullah adalah sosok pribadi yang sangat jauh dari sikap egois dan senantiasa mementingkan diri sendiri, namun justru beliau selalu mementingkan kepentingan bersama. Satu contoh pada kasus peletakan Hajar Aswad ya Mbak Ina di Makkah, pada saat Ka'bah itu sedang ditugar, hampir terjadi pertumpahan darah pada saat itu karena para pemimpin kabilah pada saat itu saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Karena saling berebut hampir terjadi pertumpahan darah, maka Rasulullah menjadi penengah pada saat itu. Dengan ide yang sangat luar biasa, beliau menggelar surban yang lebar, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah, dan semua pemimpin kabilah diminta untuk memegang pucuknya kain yang lebar tadi, yang akhirnya terakhir Hajar Aswad oleh Rasulullah diletakkan di tempat yang semula. Ini menunjukkan bahwa sifat beliau ini mementingkan kebersamaan, sehingga orang-orang pemimpin kabilah pada saat itu merasa tidak tersinggung, merasa sudah bersama-sama meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Yang terakhir, Rasulullah selalu mengedepankan kerendahan hati. Beliau tidak pernah memandang kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain. Satu contoh, pada saat Rasulullah memberi kajian, pada saat itu ada seseorang yang datang, namun majelis ini sudah penuh Mbak Rina, sudah penuh, tidak ada tempat duduk. Nah, satu orang ini tuh berteriak-teriak minta tempat duduk, tetapi jamaah yang lain tidak ada satu orang pun yang memberi tempat duduk pada satu orang tadi. Di situ Rasulullah justru memanggil orang yang tidak dapat duduk tadi, diajak ke depan, kemudian diajak duduk di sebelah beliau. Inilah kerendahan hati yang ditampakkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita
janganlah mudah meremehkan orang lain, karena belum tentu orang lain yang kita remehkan atau kita nilai kurang baik, justru di mata Allah dia jauh lebih baik, Mbak Rina. Baik. Barangkali itu Mbak Rina yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali ya Ustazah ya, kalau kita melihat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat menjadi teladan kita, apalagi sebagai umat Muslim. Ini wajib mencontoh, wajib ya hukumnya ya Ustazah ya. Iya, wajib mencontoh Mbak Rina. Ya, baik. Ini tidak hanya yang mencontoh, tidak hanya seorang laki-laki saja, tapi perempuan pun sekarang kan banyak perempuan yang menjadi pemimpin begitu ya Ustazah ya. Betul. Karena memang pemimpin di dalam Islam memang tidak dibatasi hanya laki-laki, karena memang pemimpin wanita yang justru lebih hebat, seperti mantan pemimpin wali kota kita, Bu Risma, seorang perempuan yang luar biasa, yang memang seorang wanita. Betul sekali Ustazah. Nah, pertanyaan terakhir Ustazah, ini mungkin bisa dijawab sekalian. Apakah semua orang ini boleh bercita-cita menjadi pemimpin, Ustazah? Terima kasih Mbak Rina. Baik. Jadi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, muda atau tua, itu tentu sah-sah saja Mbak Rina, mempunyai cita-cita jadi seorang pemimpin. Dan menjadi pemimpin itu barangkali bisa jadi impian banyak orang Mbak Rina. Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, artinya bahwa sesungguhnya Allah menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Akan tetapi pada kenyataannya menjadi pemimpin yang baik tidak hanya sekedar tekad yang tinggi Mbak Rina, akan tetapi harus didukung. Jadi tidak benar nekat gitu nih maksudnya Mbak Rina. Jadi akan tetapi harus didukung dengan sejumlah kriteria tertentu yang barangkali antara lain pemimpin itu harus punya manajemen yang baik untuk diri sendiri terlebih dahulu. Sebab jika untuk memimpin diri sendiri saja masih belum bisa atau gagal, bagaimana mau menjadi pemimpin atau mengatur orang lain? Yang kedua, pemimpin itu harus punya strategi dalam bertindak. Artinya seorang pemimpin itu juga harus cerdas dalam menentukan strategi terbaik yang nantinya hasilnya akan jadi baik juga. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya pemimpin itu harus tahu kapan dirinya harus berbicara, kapan dirinya harus mendengarkan. Artinya pemimpin itu juga tidak boleh mendominasi pembicaraan, mungkin dalam sebuah rapat atau dalam sebuah acara, lalu pemimpin itu yang ngomong terus gitu nih. Jadi tidak memberikan waktu kepada audiens, tidak bisa memberikan waktu kepada yang lain. Artinya bagaimana bisa menempatkan diri, kapan harus bicara, kapan harus mendengarkan. Kemudian pemimpin itu tidak lepas dari tanggung jawab Mbak Rina, atau tidak lepas tangan, tapi tetap bertanggung jawab. Artinya kapanpun masalah yang akan terjadi, seperti ya di RRI Surabaya ini barangkali non sewu, apapun yang akan terjadi dalam lembaga atau organisasi yang dipimpin, seorang pemimpin itu tetap harus bertanggung jawab, harus tetap berusaha mengatasi persoalan yang muncul, dan kemudian harus berusaha mencari solusi terbaik untuk kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, harus punya tujuan yang jelas, konsisten untuk mencapainya. Satu contoh, kalau sudah dibuat visi misi ke depan, lalu di tengah perjalanan ada kendala-kendala yang membuat sebuah kegagalan, maka pemimpin itu tidak boleh putus asa Mbak Rina. Tetap harus berusaha menggapai cita-cita ke depan agar supaya berhasil. Karena keberhasilan bisa saja diawali dari sebuah kegagalan Mbak Rina. Barangkali itu Mbak Rina.
Baik, Ustazah. Ustazah, ini pertanyaan terakhir dari Bu Julianta, Ustazah, sebagai penutup kita, dan nanti bisa ditambahi dengan kesimpulan apa yang kita ambil ya, Ustazah ya. Apakah seorang pemimpin yang non-muslim tapi adil kita harus mengikutinya, Ustazah? Nah, ini menarik sekali ini. Monggo, Ini Mbak Rina, pemimpin itu yang memang gini ya, dalam konsep kepemimpinan memang diharuskan memilih pemimpin yang seiman atau yang sesama muslim gitu Mbak Rina gitu. Iya, Ustazah. Tetapi kan gini, ada pemimpin yang muslim tapi tidak adil, tetapi ada pemimpin non muslim tapi adil. Nah, menurut saya sekalipun pemimpin itu non muslim, tapi kalau bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik, jujur, kemudian adil terhadap bawahannya, maka sudah seharusnya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin itu. Satu contoh di dalam pemerintahan Indonesia kita ini kan tidak semua pemimpin itu muslim, Mbak Rina. Iya, betul. Banyak lembaga-lembaga pemerintah itu kan juga pemimpinnya juga non muslim. Artinya kita tidak melihat non muslimnya, tetapi bagaimana mereka pemimpin dengan baik. Gitu Mbak Rina. Baik, Ustazah. Nah, luar biasa sekali, Ustazah. Kalau kita ngobrol mengenai kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya 1 jam itu kurang ya, Ustazah ya. Dan mungkin bisa ditambahkan sedikit untuk pesan moral yang bisa kita petik dari perbincangan kita pagi hari ini, Ustazah. Monggo. Terima kasih Mbak Rina. Dari apa yang kita diskusikan bersama-sama tadi, dan di dalam pemaparan saya yang mungkin singkat dan mungkin ada kekurangannya, kita dapat menyimpulkan bahwa jika seorang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, sekaligus dapat menjadi sosok teladan di dalam kepemimpinannya, baik itu pemimpin dalam skala kecil dari tingkatan RT, RW, kelurahan, kabupaten, organisasi, institusi, bahkan pemimpin tertinggi negara, maka sebagai umat Islam sudah selayaknya mengambil teladan dari sosok Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan kepemimpinannya selama menjadi Rasul. Dengan memiliki kriteria karakter terpuji, yaitu harus lebih banyak mendengar, lebih banyak mengayomi, serta melayani dengan sepenuh hati orang-orang yang dipimpinnya. Juga harus mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan sikap dan tabiat yang selalu menyenangkan. Karena hadirnya pemimpin yang mampu menjadi teladan, maka akan membangkitkan kreativitas karyawan atau anggota masyarakat untuk bekerja lebih baik, lebih profesional, yang kemudian dapat mengantarkan organisasi atau lembaga tersebut akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan misi dan visi yang dicita-citakan. Barangkali itu Mbak Rina yang bisa saya sampaikan. Saya ini sudah selesai, Waduh. Iya. Sampun. Baik, Ustazah, terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmu yang sudah dibagi pagi hari ini ya, Ustazah ya. Lain kali kalau ada waktu yang lebih baik lagi, Ustazah, kita bisa berjumpa kembali di udara dengan saya pilih. Saya menyampaikan barangkali apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, mungkin ada kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf. Dari saya, terima kasih banyak sudah bisa berbincang-bincang dengan Mbak Rina. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat budaya, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini di Cahaya Pagi. Semoga ilmu yang sudah dibagikan Ustazah Suswati bisa bermanfaat. Dan saya akhiri di perjumpaan kita. Ketemu lagi besok di Cahaya Pagi edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.